وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على قوم أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, beliau lewat lailata usriya bihi, di malam ketika menjalankan Isra Mi'raj, melewati ala qaumin, atas sekelompok golongan. Mungkin di sini ala adbarihim sama dengan ala aqbalihim, cuman di sini nggak ada alanya. Ya, kita ikut yang di kitab aja lah. Adbaruhum riqa'un, yaitu di bahagian belakang mereka, di bahagian kemaluan belakang itu terdapat riqa'. Riqa' itu secarik daun, artinya tidak punya celana untuk menutupi aurat bahagian belakang, hanya beberapa helai daun. Wa ala aqbalihim, dan atas kemaluan depan mereka juga riqa'un, beberapa helai daun. Yusrahuna, mereka dihalau, kama tusrahul an'am. Di sini tulisannya aghnam, tapi sama aja. Di naskah lain an'am. An'am itu binatang ternak. Kalau di sini aghnam, jamaknya ghanam, kambing. Sama aja maknanya. Ada naskah cetakan dulu, ada naskah cetakan sekarang. Artinya kurang lebih lah begitu. Artinya mereka, orang-orang tersebut berpakaian seadanya, hanya menutupi kemaluan depan dan belakang dengan beberapa helai daun. Mereka dihalau sebagaimana kambing-kambing atau binatang ternak itu dihalau, ilab dhari'i, ke dhari'. Dhari' itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang berduri. Biasanya jenis tumbuhan dhari' ini tumbuh di pegunungan, sejenis kayak kaktus gitu, ada duri-durinya. Jadi mereka tadi dihalau ke sana. Kalau kambing-kambing atau binatang ternak biasanya digembala dan dibawa ke tempat-tempat yang padat dengan rumputnya untuk makan di situ. Kalau mereka ini dihalau ke tempat yang seram, yang hanya ditumbuhi oleh radhi', tumbuhan-tumbuhan yang berduri, wazzakum, dan tumbuhan-tumbuhan yang pahit rasanya. Zakum itu nama pohon yang ada di neraka, pahit rasanya. Warud fi jahannam, dan batu-batu yang ada di neraka jahannam. Radhf itu adalah hijaratun muhmah, batu-batu yang sudah dipanaskan. Begitu. Itulah makanan mereka. Pohon-pohon yang berduri, yang rasanya pahit lebih daripada jadam, lebih pahit daripada penawar sampai, dan panas, batu keras yang sudah dipanaskan. Itu makanan mereka. Ya Allah. Qala, Nabi berkata kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab,
haula'il ladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan sedekah-sedekah harta-harta mereka, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat. Wa ma zalamahumullahu, dan Allah tidak menzalimi mereka. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan sewaktu hidup di dunia dulu bahwa menunaikan zakat termasuk rukun Islam. Menunaikan zakat hukumnya wajib. Jika tidak menunaikan zakat, maka kelak di akhirat akan mendapat azab karena dianggap meninggalkan kewajibannya dalam agama Islam. Sudah diberitahu sama Allah, tapi dia tidak peduli. Berarti Allah tidak zalim kepadanya. Yang zalim itu jika tidak diberitahukan hukumnya, lalu orang tersebut melanggar. Setelah melanggar lalu dihukum atau diazab, ini zalim karena tidak tahu dia. Sedangkan ini sudah jelas-jelas tahu hukumnya. Allah sudah beritahukan di dalam Al-Qur'an di banyak ayat, dan Nabi Muhammad SAW juga sudah menyampaikan. Tapi dia yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya sudah, rasakan azab dan siksa bagimu. Wa ma zalamahumullah, dan Allah tidak menzalimi mereka. Wa mallahu bizallamin lil 'abid, dan memang Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa hukiya, dan diceritakan anna jama'atan, bahwasanya ada sekelompok minat tabi'ina, daripada tabi'in, kharaju, mereka keluar pergi di ziarati Abi Sinan, menziarahi Abu Sinan. Falamma dakhalu alaihi, maka manakala mereka sekelompok tabi'in tadi masuk ke rumah Abu Sinan, wajalasu indahu, dan mereka duduk di sampingnya. Qala, Abu Sinan berkata kepada mereka, qumu bina, mari ikut bangun berdiri dengan kami. Ngapain? Nazuru jarana ma ta'afuhu, kita mengunjungi tetangga kami yang telah meninggal dunia, saudaranya. Takziah maksudnya. Ayo ikut sama saya mengunjungi tetangga saya, saudara laki-lakinya sedang meninggal dunia. Wa nu'azzihi fihi, dan kita bertakziah padanya. Qala Muhammad ibnu Yusuf al-Faryani, lalu Muhammad bin Yusuf al-Faryani mengatakan, faqumna ma'ahu, maka kami pun bangkit berdiri bersamanya Abu Sinan. Wa dakhalna ala dzalika rajul, dan kami pun masuk berkunjung mendatangi lelaki itu, yaitu yang telah meninggal dunia, saudaranya. Fawajadnahu katsiral bukai wal jaza'i ala akhihi, maka kami mendapatinya katsiral buka, banyak menangis, wal jaza', dan mengeluhkan, ala akhihi, atas saudaranya. Artinya dia menangis sejadi-jadinya ketika saudaranya itu wafat, dan dia berkeluh kesah atas wafat saudaranya itu. Faja'alna nu'azzihi, maka kami pun mentakziahinya, wa nusallihi, dan menghiburnya. Memang takziah itu maknanya menghibur sebenarnya, menghibur keluarga mayat. Kita datang bertakziah ke rumah keluarga mayat, membawakan oleh-oleh seadanya supaya hatinya terhibur karena mereka sedang mengalami duka cita. Itu makna takziah. Jadi kami datang mentakziahinya, wa nusallihi, dan menghiburnya. Wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala azaan, dan dia tidak menerima hiburan, wala azaan, dan takziah, bela sungkawa kami. Tidak diindahkan olehnya, tetap saja dia menangis. Faqulna, maka kami pun berkata lahu, kepadanya, artinya mencoba untuk menyadarkannya. Ama ta'lamu annal mauta sabilun la budda minhu, tidakkah kamu tahu bahwa kematian itu adalah jalan yang harus ditempuh?
Setiap orang pasti akan mengalaminya. Sekarang saudaramu meninggal, mungkin besok, lusa, atau besoknya lagi kamu yang akan menyusul. Karena maut itu sabilun la budda minhu, jalan yang harus mau tidak mau ditempuh oleh setiap manusia. Qala, lelaki tadi menjawab, bala, iya, saya tahu itu, saya mengerti. Walakin abki ala ma asbaha wa amsa fihi akhi minal azab. Tetapi saya menangisi nasib pagi dan sore yang dialami oleh saudaraku minal azab, daripada siksa. Setiap memasuki waktu pagi asbah dan setiap memasuki waktu sore amsa, dia selalu mendapat azab. Artinya diazab siang malam. Begitu. Itu yang saya tangisi. Sontak mereka semua heran, kok tahu saudaranya diazab? Faqulna lahu, maka kami katakan kepadanya, qad atla'akallahu 'alal ghaib. Apakah sungguh benar-benar Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadamu atas perihal yang gaib? Memang kamu tahu apa sesuatu yang gaib? Saudaramu ada di kubur, kok kamu bisa tahu dia diazab? Memang kamu kasyaf apa? Kan begitu bahasanya. Dari mana kamu tahu? Qala, maka lelaki itu menjawab, la, tidak, Allah, bukan Allah yang memperlihatkan saya tentang hal yang gaib. Bukan, ini bukan hal yang gaib, kata dia. Kalau hal yang gaib mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu. Saya tidak seperti itu. Walakin, tetapi ini bukan gaib lagi. Apa? Dafantuhu, aku sendiri yang menguburkannya. Wasawaitu alaihi turaba, dan aku yang membubuhkan tanah kepadanya, yang meratakan tanah di atas kuburnya. Saya sendiri yang melakukan prosesi pengkuburan jenazah saudara saya. Saya yang menguburkannya, saya yang meratakan tanahnya, membubuhkan tanah itu ke dalam kuburnya kembali, itu saya. Wansarapan nasu, dan manusia yang menghantarkan jenazah saudara saya itu semua bubar, pergi meninggalkannya. Jalastu inda qabrihi, setelah tanah diratakan, orang-orang pulang, aku duduk di samping kuburnya. Orang-orang sudah pulang. Wa idza sautun min qabrih, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kuburnya. Suara itu mengatakan yaqulu seperti sedang mengeluh kesakitan. Aduh, begitu bahasa kita. Apalagi dia bilang, afraduni wahidan uqasil azab. Afraduni, ia biarkan aku sendirian. Mereka telah menyendirikan aku di kubur ini wahidan, dalam keadaan sendirian. Uqasil azaba, aku menderita azab. Qad kuntu asumu wa qad kuntu usalli, padahal sungguh dulu aku waktu hidup puasa, dan sungguh aku waktu hidup sholat. Qala, saudaranya tadi melanjutkan ceritanya, fa'abkani kalamuhu, maka perkataan saudara saya dari dalam kubur itu membuat saya menangis. Sedih rasanya. Saudara kandung saya mengeluh, mengucapkan aduh kesakitan, sambil mengatakan mereka telah menyendirikan aku sendirian di kuburan, dan aku sekarang berada dalam azab. Padahal dulu di dunia aku sholat, padahal dulu di dunia aku puasa. Ini membuat aku menangis, kata dia. Fanabashtul turaba anhu li'anzura halahu. Fanabashtu, di sini tulisannya fanasyabtu, salah ini. Nasyaba itu menancapkan, kalau nggak salah. Nasyaba rumha, menancapkan tombak gitu. Nabasya ini menggali, salah cetak berarti, salah ketik.
Fanabashtu turaba, lalu saya menggali tanah anhu darinya. Maksudnya kuburan saudara saya itu saya gali tanah di situ. Lianzura halahu, agar saya dapat melihat keadaannya. Apakah benar ini suara saudara saya dari dalam kubur atau hanya khayalan saya saja? Ingin memastikan itu, maka saya gali kubur saudara saya. Lianzura halahu, agar saya dapat memperhatikan keadaannya, melihat keadaannya. Wa idzal qabru yala'u alaihi naran. Kalau di naskah lain yalma'u, kalau di sini yala'u. Ya kurang lebih aja maknanya juga. Kalau yalma'u itu bersinar, kalau yala'u itu menyala. Dari wala'a, wali'a yala'u, menyala. Wa idzal qabru yalma'u atau yala'u, dan tiba-tiba kuburnya itu menyala, bersinar, bukan cahaya yang ada. Alaihi, di atasnya, naran, itu yang bercahaya dan bersinar itu ternyata cahaya api, bukan nur, tapi nar, api. Wa fi unuqihi tauqun min narin, dan di lehernya terdapat kalung dari api. Kalau kalung dari emas masih mending, api dikalungkan ke lehernya. Fahamalatni syataqatul ukhuwah, maka aku terbawa oleh rasa belas kasihan karena hubungan persaudaraan. Artinya dia saudara saya, aku tidak tega melihatnya sedang berkalung api di lehernya. Wa madattu yadi li arfa'at tawqa, dan aku hulurkan tanganku untuk mengangkat kalung api itu min raqabatihi, dari batang lehernya. Fahtarakat asabi'i wa yadi, maka terbakarlah, hanguslah jari jemariku, wa yadi, dan tanganku. Api dijapai, hangus tangan. Cuma apa boleh buat? Saudara spontan, refleks, ada api, dia mau nyingkirkan karena refleks, terbawa rasa belas kasihan karena ada ikatan persaudaraan. Akhirnya jari jemariku terbakar, tanganku hangus. Tsumma akhraja ilaina yadahu, kemudian lelaki itu, kata para tabi'in yang berkunjung ke sana tadi, memperlihatkan kepada kami yadahu, akan tangannya. Fa idza hiya sauda'u muhtariqatun, maka memang betul tangannya itu hitam, hangus, terbakar, hirang. Subhanallah, ini bukan api dunia, api azab kubur ini. Qala, dia melanjutkan ceritanya, faradattu alaihi turaba, lalu aku mengembalikan kepada kuburnya itu tanah, wansaraftu, dan aku pun beranjak pergi meninggalkannya. Fa kaifa la abki ala halihi wa ahzanu alaih. Nah, kata dia, bagaimana mungkin aku tidak menangis atas keadaannya yang sengsara dan memprihatinkan itu, wa ahzanu alaih, dan aku bersedih atasnya. Mana mungkin aku tidak menangis dan tidak bersedih karena keadaannya yang sengsara. Dia saudara saya, hidup bersama saya, kami berdua lahir dari rahim yang sama. Kami sewaktu hidup di dunia sama-sama makan, minum, sama-sama bekerja. Tetapi kenyataannya saudara saya diazab, dikubur seperti itu. Mana tahan? Ya saya nangis, saya sedih, kata dia. Faqulna fama kana akhuka ya'malu fid dunya. Maka kami pun mengatakan kepadanya, fama kana akhuka ya'malu fid dunya. Lantas apa yang dilakukan oleh saudaramu ketika hidup di dunia? Katanya dia sholat, katanya dia puasa, kok masih diazab? Kenapa? Qala, lelaki itu menjawab, kana la yu'addiz zakata min malihi, adalah dulu ketika di dunia dia tidak menunaikan zakat daripada harta bendanya. Sudah jelas-jelas sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya jika itu disyaratkan haul, tetapi ia tidak mengeluarkan zakatnya.
Akhirnya apa? Itulah hukumannya. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, karena rukun Islam bukan hanya sholat dan puasa saja. Zakat juga adalah termasuk bahagian daripada rukun Islam. Faqulna, maka kami katakan, qala faqulna, maka kami katakan, hadza tasdiqu qaulihi ta'ala, inilah pembenaran bagi firman Allah Ta'ala. Ini bukti kebenaran firman Allah. Apa? Wala yahsibanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, dan jangan sampai mengira orang-orang yang bakhil bima atahumullahu min fadlih, dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, min fadlihi, daripada anugerahnya. Maksudnya dengan harta yang Allah berikan kepadanya, mereka jangan sampai mengira huwa khairul lahum, harta itu adalah baik bagi mereka. Karena apa? Karena mereka bisa melakukan segalanya dengan harta. Dengan harta mereka bisa membeli wanita. Dengan harta mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Lalu mereka merasa puas dan merasa inilah yang terbaik bagi saya. Jangan kira seperti itu, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum, tetapi ia adalah yang terburuk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi, dan mereka kelak akan dikalungkan dengan ma bakhilu bihi, harta yang mereka bakhilkan dulunya ketika di dunia. Itu akan dijadikan kalung di leher mereka. Kapan? Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Jangan kira itu adalah kebaikan bagi kalian, melainkan itu adalah syarrul lahum, keburukan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, nanti mereka akan dikalungkan dengan harta itu kelak di akhirat. Ya, kalau dikalungkan dengan harta itu berupa dan berbentuk harta itu sendiri seperti di dunia, nggak masalah. Dikalungkan dengan duit, nggak apa-apa. Dikalungkan dengan emas, nggak apa-apa. Tapi hartanya tadi jadi api, kemudian dikalungkan ke leher, gimana nggak kebakar leher kita? Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bilang Allah Ta'ala, yang menciptakan neraka ini yang bilang. Wa akhuka, dan saudaramu, ujjila lahul adzabu fi qabrihi ila yaumil qiyamah, telah didahulukan, dipercepat baginya azab di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Artinya ayat tadi mengatakan yaumal qiyamah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, sedangkan hari belum kiamat. Dijelaskan oleh Ibnu Sinan dan rombongannya bahwa saudara kamu itu ujjila lahul azabu fi qabrihi ila yaumil qiyamah, dipercepat azabnya, hukumannya di kuburnya sampai hari kiamat nanti. Qala, dia mengatakan lagi, thumma kharajna min indihi, kemudian kami pun keluar dari sisinya, artinya dari orang itu. Wa ataina Aba Dzarrin sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pun mendatangi Abu Dzar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzarrin Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, sahabat Nabi. Abu Dzarrin Al-Ghifari, kunyahnya namanya Jundub, abahnya Junadah, sahabat Nabi. Mereka kan tabi'in, berarti mereka sempat bertemu dengan generasi para sahabat. Wa dzakarna lahu qadiyatar rajuli, dan kami pun menyebutkan kepadanya Abu Dzarrin Al-Ghifari tentang persoalan lelaki tadi, mengenai saudaranya yang diazab itu. Wa qulna lahu, dan kami pun mengatakan kepada Abu Dzarrin, yamutul yahudiyyu wan nasraniyyu wala nara fihim dzalik, orang Yahudi mati, orang Nasrani juga mati, dan kami tidak melihat di kalangan mereka azab yang seperti itu.
Kok orang muslim seperti ini? Kan bingung ya. Artinya kami pernah melihat orang Nasrani dikubur, nggak kedengeran siksanya dikubur. Kami pernah melihat juga ada orang Yahudi dikubur, nggak kedengeran mereka mengeluh kesakitan dalam kubur. Ini orang muslim kok kesakitan, mengeluh sampai suaranya didengar oleh saudaranya ini. Kok bisa? Kenapa? Faqala, maka Abu Dzarrin Al-Ghifari menjawab, ulaika la syakka annahum finnar. Kalau mereka orang Nasrani, orang Yahudi, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka itu di neraka. Kata Abu Dzarrin Al-Ghifari, tidak perlu diperdengarkan suaranya keluar, pasti diponis sudah itu. Kamu nggak perlu bukti mana suaranya dia dikubur nggak kedengaran, suara tangisnya dikubur nggak, karena mereka pasti tidak diragukan lagi finnar, di neraka. Nah kalau orang muslim kan antara dua, antara berada dalam azab kubur atau berada dalam nikmat kubur. Nah supaya bisa ketahuan terutama kepada saudaranya tadi bahwa saudaranya yang meninggal dunia barusan itu diazab, sehingga diperdengarkan suara azabnya, suara kesakitan dan keluh kesahnya di dalam kubur, supaya saudaranya mengambil pelajaran dari yang didengar oleh kubur saudaranya yang meninggal tadi. Jadi begitu kata Abu Dzarrin Al-Ghifari. Wa innama yurikumullahu fi ahli imani lita'tabiru, dan hanya saja Allah memperlihatkan kepada kalian fi ahli iman, ada pada orang-orang yang beriman seperti ini. Kenapa? Lita'tabiru, agar kalian menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran. Begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Maka barang siapa yang absara, mau melihat, mengambil pelajaran, fali nafsihi, maka itu untuk dirinya juga, pahalanya ya untuk dirinya. Wa man 'amiya, dan barang siapa yang buta, acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau mengambil pelajaran, fa'alaiha, maka atasnya juga kesesatannya itu. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan saya, kata Nabi, alaikum, bukanlah atas kalian itu bihafiz, selalu mengawasi. Ini kan firman Allah untuk Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada umat. Fama wa ma ana, dan tidaklah saya, kata Nabi Muhammad, alaikum bihafiz, selalu mengawasi kalian. Jadi semuanya diserahkan kepada kalian sendiri. Yang mau mengambil pelajaran untuk dirinya juga kebaikannya, dan yang tidak mau mengambil pelajaran, acuh tak acuh, masa bodoh, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, ya sudah, apa? Fa'alaiha, maka kesesatannya itu kembali kepadanya juga. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Kalau Nabi mengatakan wa ma 'alaikum bihafiz, dan aku bukanlah orang yang selalu mengawasi kalian, maka para ulama pun begitu. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Ulun kada hak mengawasi pian. Semua diserahkan kepada pian. Ulun punya hak menyampaikan sebagaimana para nabi dan para rasul menyampaikan. Kita yang mempelajari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hanya bertugas menyampaikan. Fama ana 'alaikum bihafiz. Wa innama 'alaikal balagh. Kamu cuma punya tugas menyampaikan. Itu Nabi Muhammad, apalagi Ibrahim As-Segaf. Saya bukan polisi yang bisa menangkap kalian jika kalian berbuat kesalahan. Saya hanya menyampaikan, mau diturut alhamdulillah, mau tidak diturut urus tanggung jawab antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Terserah. Hukumnya sudah disampaikan. Iya. Mau dituruti alhamdulillah. Kalau kamu nurut, mau ngikut, ya kamu juga yang selamat. Kalau kamu tidak mau ngikut, ya kamu juga yang rugi, bukan kita. Faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz.
Yang mau ngambil peringatan dia yang untung, yang buta nggak mau, masa bodoh ya dia juga yang rugi. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan saya tidak selalu mengawasi kalian. Itu bukan tugas saya, kata Nabi. Silahkan kalian sendiri yang ambil pelajaran. Jadi begitu kata Abu Dzar Al-Ghifari. Orang mukmin kadang memang diperlihatkan supaya jadi pelajaran. Saya dulu ya sering dengar dari orang-orang tua dulu, wallahu a'lam. Mereka tuh cerita, katanya zaman dahulu itu kalau ada orang pelaku dosa maksiat, katakanlah rentan, riba, rentenir, itu katanya kalau mati jadi hantu katanya. Pernah dengar nggak dia? Hah? Pernah? Nah, Sidin pernah. Sini orang tua bahari itu tahu pernah. Jadi hantu katanya kalau mati. Itu yang memakani laki suaminya hal-hal yang tidak baik supaya suaminya tunduk sama dia. Orang Banjar menyambat pirunduk kah? Pirunduk supaya suami taat sama dia, nggak berani. Itu kalau istrinya ngomel-ngomel sampai kencing-kencing suaminya nggak berani. Sama orang berani, tapi sama istri takut. Nah, ini dipirunduk katanya. Itu kalau mati itu perempuan jadi hantu juga. Zaman dulu begitu, saya dengar, wallahu a'lam. Ini cerita turun temurun. Nggak tahu itu mangkul bitawatur atau gimana. Bil istifadhah, banyak orang yang ceritakan kayak gitu. Dan itu kejadian kata mereka. Kenapa? Kok bisa terjadi? Kok zaman sekarang tidak ada lagi seperti itu? Zaman dulu itu katanya saya pernah dengar, itu ada seorang sayyid, seorang habib. Apabila dimusuhi oleh seseorang, kontan orang itu langsung ketulahan. Dulu ada seorang sayyid ditempeleng oleh orang yang bukan sayyid. Saya dengar langsung cerita, keluarga kita juga zaman dulu, tapi dia tidak tahu kalau ini sayyid. Itu tangannya langsung bengkak, pulang-pulang langsung muntah keluar darah. Setelah diteliti ternyata dia baru saja mukul dzurriyyat Nabi. Kontan pulang ke rumah, tangannya bengkak, mulutnya langsung mengeluarkan darah. Itu zaman dulu begitu. Kok bisa ya? Zaman sekarang tidak kelihatan lagi. Ya kalau zaman sekarang kayak zaman dulu mungkin banyak yang jadi hantu gentayangan. Karena banyak sekali rentenir. Yang ini mati jadi hantu, itu jadi hantu. Waduh. Jadi apa namanya? Jadi padang hantu akhirnya ngomong kita kalau gitu. Nah, ulun mengambil kesimpulan yang positifnya aja, yang baiknya aja. Wallahu a'lam ya, kalau memang itu benar, berarti zaman dahulu itu ulamanya sedikit, yang menyampaikan tuh gak banyak. Jadi Allah Ta'ala menjadikan hikmah dan i'tibar bagi mereka melalui cara seperti ini. Sehingga apabila sosok rentenir mati lalu jadi hantu, maka rentenir lain taubat nanti, gak berani. Jadi hantu lah. Si Galuh tuh nang rancak mau utang akan duit di pasar tuh jadi hantu ikan mati. Iyalah. Tobat kadwani, pacang jadi hantu dia mati juga. Iya. Kadwani akhirnya. Namun kayak itu caranya mun ulun tetap merentan nang ini pacang jadi hantu juga. Ini mati. Udah ada jadi ampih tobat. Nah, tuh yang mukul Sayyid tadi, yang mukul Habib tadi kontan. Ya bahasa bisnisnya cash. Bukan kredit lagi, cash. Bahasa bisnisnya kontan tuh cash. Iya, langsung kontan. Akhirnya apa? Jadi pelajaran. Oh, ini anak cucu Nabi, tidak boleh itu zalimi, harus disayangi. Ternyata ada firmannya dalam Al-Quran, ada hadisnya di dalam Sunnah. Begitu juga, oh ini riba, ternyata ada firmannya dalam Al-Quran, ternyata ada larangannya dalam hadis. Dulu nggak ada ulamanya, sedikit yang menyampaikan. Jadi dengan cara seperti itu supaya jadi ibrah. Kalau betul ya yang diceritakan oleh orang tua bahari. Mungkin ada juga yang dengar-dengar kayak gitu. Itu ada perempuan mati jadi hantu. Pas bangun-bangun gentayangan dia. Di mulutnya ada, maaf, celana dalamnya. Kata orang dulu ya. Saya pernah dengar begitu. Mungkin bukan saya aja yang pernah dengar kayak gitu ya. Ternyata apa? Setelah ditanya, ternyata dia meminumi suaminya dengan celana dalamnya yang kotor. Na'udzubillah. Tujuannya supaya suaminya tunduk sama dia.
Karena dulu tidak ada yang menyampaikan hukumnya, sedikit mungkin ulamanya, akhirnya apa? Allah Ta'ala nampakkan dengan cara seperti itu, bangkit dari kubur jadi hantu. Akhirnya yang lain jadi pelajaran. Jangan wani lagi lawan laki. Mun wahini nang banyak wani jadi lawan laki bisa jadi hantu beradaan mati. Jangan kayak dulu. Subhanallah. Mungkin itu hikmahnya. Makanya ini sama nih. Kenapa kok jenazah orang mukmin jelas-jelas beriman kepada Allah malah diperlihatkan, diperdengarkan suaranya menangis keluar dari dalam kubur? Justru orang-orang yang kafir kepada Allah, Nasrani, Yahudi, tidak diperdengarkan. Heran kan mereka para tabi'in? Ternyata hikmahnya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nasrani, Yahudi nggak perlu bukti. Kenapa? Karena mereka pasti tidak diragukan lagi di neraka. Tapi orang mukmin, pelaku kejahatan, mesti dibuktikan dulu bahwa kejahatannya itu mengakibatkan dia disiksa di kubur, agar yang lain mengambil pelajaran. Nah, ulun kaitkan ke sini. Ya mungkin zaman dahulu bujur hantu-hantu itu berkeliaran gara-gara melakukan kejahatan. Nang beuntalan timbul keluar dari kubur. Pas namanya pas bulan tarang ya, keluarnya pada kubur dia. Sakanya mau untal minyak bintang ya, bintang kelihatan. Jadi orang nang beuntalan mencari burah, hendak mengeluarkan untalannya. Kenapa? Takutan mati jadi hantu. Pas bintang dulu keluar jadi hantu, bangun. Wah, ini kada kelihatan lagi karena wah ini sudah banyak ulamanya. Di setiap kampung ada guru-guru agamanya. Di setiap daerah ada ulamanya, ada kiainya, ada habaibnya yang menyampaikan hukum. Jadi kada perlu bahantuan lagi. Cukup yang dipatwakan ulama, yang disampaikan ulama melalui majelis-majelis taklim, ya. Kitab-kitab yang mereka baca itu sudah penuh dengan indar dan tabsyir, peringatan-peringatan dan kabar-kabar gembira. Cukup, kada perlu lagi bahantu-hantuan. Karena banyak ulamanya sudah. Kalau dulu mungkin ulamanya sedikit. Bagaimana nih caranya? Ya dengan cara seperti tadi, supaya jadi pelajaran. Waja'a fil khabari 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan datang di dalam khabar riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Mani'uz zakati 'indallahi bimanzilatil yahudi wan nasara." Orang yang tidak mau membayar zakat, mencegah zakat hartanya, tidak mau bayar zakat, indallahi, di sisi Allah, bimanzilatil yahudi wan nasara, sama kedudukannya seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi nggak berzakat karena dalam agama mereka mungkin nggak ada zakat. Nasrani juga begitu, nggak ada yang istilahnya rubu usyur, 1/4, 1/10, 2,5%. Nggak ada istilah usyur 1/10 harta, itu nggak ada. 10%. Hanya dalam Islam ada yang seperti itu. Kalau mereka mau menyumbang ke semaunya mereka. Yahudi, Nasrani karena tidak punya undang-undang, tidak tahu arti nisab, tidak tahu arti haul. Jadi orang Muslim yang tidak tahu arti nisab, tidak tahu arti haul, tidak peduli, sama aja di sisi Allah dengan Nasrani dan Yahudi tadi. Na'udzubillah. Wa mani'ul usyri, dan orang yang mencegah 1/10 hartanya. Usyur itu 1/10 daripada zakat az-zuru' wa thimar. Zuru' itu tanaman-tanaman, jagung, padi, gandum dan semisalnya yang merupakan makanan pokok. Thimar itu buah-buahan. Hanya 2 jenis, yaitu inab, anggur, dan tamar, kurma. Mangga nggak wajib dizakati. Rambutan juga enggak. Langsat diwadak, durian kadada. Kadada zakat langsat, zakat durian diwadak. Karena thimar hanya 2, tamar dan inab, kurma dan anggur saja. Tapi bipe mah berjual durian, apian bipe. Ulun bisa kebun durian. Sebab sarapun aja 10 juta duitnya. Belum bisa kebun durian tuh 80 rabun ada. 80 juta ini. Bagaimana nih? Ya sudah, zakatul mal. Harta kamu yang 80 juta itu yang dizakati nanti. Kapan? Setelah 1 haul. Haulnya sampai. Kamu tabung uang 80 juta tadi dan kamu biarkan di dalam tabunganmu sampai setahun, keluarkan nanti zakatnya. Karena sudah sampai seni sof.
Nah, zakat zuru' tumbuh-tumbuhan tadi, wasthimar dan buah-buahan tadi di dalam Islam disebut dengan muasyarat namanya itu. Kenapa dikatakan muasyarat? Karena kadar yang wajib dikeluarkan adalah usyur, 1/10-nya, usyur, lalu disebut muasyarat. Nah, mani'ul usyur yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan 1/10 daripada tanamannya, hasil panennya, indallahi di sisi Allah Ta'ala bimanzilatil majus, sama seperti kedudukan orang majusi. Siapa orang majusi? Yang menyembah api itu orang majusi. Apa bahasa Indonesianya majusi, penyembah api? Apa ya? Penyembah api. Shinto bukan, nyembah matahari. Shinto itu Jepang itu. Shinto, nyembah matahari. Kalau majusi apa? Nyembah api. Ya majusi. Nggak tahu, cari aja di kamus Indonesia. Yang jelas nama agamanya majusi. Kerjaannya nyembah api. Itu sama kata Nabi SAW. Wa man yamna'uz zakata wal usyra min malihi. Nah, dan barang siapa yang mencegah zakatnya, tidak mau menunaikan zakatnya, wal usyra dan 1/10 hartanya, min malihi daripada hartanya, mal'unun, dia terlaknat, ala lisanil malaikati, melalui lidah para malaikat, wan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tuqbalu syahadatuh, dan tidak diterima penyaksiannya atau kesaksiannya. Enggak bisa jadi saksi orang ini, fasik enggak bisa jadi saksi. Saksi nikah enggak sah. Saksi mengatakan fulan mencuri enggak sah. Saksi mengatakan fulan berzina enggak sah, karena dia bukan orang yang adil, tapi orang yang fasik, lantaran tidak mau menunaikan zakat hartanya terang-terangan. Fasik. Syahadatnya orang fasik atau kesaksiannya ditolak, tidak diterima. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, tuba lahu in adda az-zakata wal usyra. Tuba itu nama pohon yang ada di surga. Kalau zakum itu nama pohon yang ada di neraka, pahit rasanya. Kalau tuba itu nama pohon yang ada di surga. Tuba pohon yang ada di surga, maksudnya surgalah, beruntunglah. Lahu, bagi dirinya orang tadi itu, in adda zakata wal usyra, jika ia menunaikan zakatnya dan 1/10 daripada harta atau tanamannya tadi, beruntung dapat tuba, pohon yang ada di surga. Kalau itu menjadi miliknya, berarti dia bakalan masuk surga. Masa pohon itu untuk dia sementara dia ada di neraka? Nggak mungkin kan? Kalau pohon itu untuk orang yang menunaikan zakat hartanya, berarti dia akan menempati surga, karena pohon itu adanya di surga. Wa tuba liman laisa alaihi adzabul qabri, dan beruntung juga tuba, surga, bagi orang yang tidak ada atasnya itu siksa kubur. Wa harramallahu lahmahu 'alan nar, dan Allah haramkan dagingnya atas neraka. Wa aujabat, ujibat berarti ini, atau wa aujaba aja mungkin. Di situ apa? Aujaba apa aujabat? Nah, aujaba ini salah cetak nih, banyak banget salahnya ini. Gak paham ini, siapa yang tanggung jawab nanti nih? Masa wa aujabat? Orang ini Allah Ta'ala domirnya mudzakkar kembali ke muannas, nggak mungkin kan? Wa aujaba yang benar, salah cetaknya. Makanya awal wa harramallahu lahma 'alan nar, wa aujaba, bukan aujabat, salah ini. Wa aujaba lahul jannah, dan Allah wajibkan baginya surga bighairi hisabin, tanpa dihisab, nggak ada perhitungan, masuk langsung bighairi hisab, tanpa tiket-tiketan masuk ke dalam surga. Wala yasiluhu, dan tidak akan sampai kepadanya atsyu yaumil qiyamah, rasa dahaga yang ada di hari kiamat. Jadi dia tidak akan merasakan rasa dahaga di hari kiamat kelak. Ini bagi yang menunaikan zakat hartanya. Di saat orang-orang kehausan, keringat bercucuran, matahari mendekat ke arah bumi,
kadar kurang lebih 1 jengkal. Semua kepanasan. Tapi orang-orang yang menunaikan zakatnya, dia aman. Semua kehausan. Tetapi orang-orang yang menunaikan zakatnya, dia lapang dari dahaga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang ini, aman dari siksa kubur dan kelak masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Al-babus tsani wal 'ishrun, bab yang ke-22. Jadi agak panjang malam ini. Pertama memang ulun agak sedikit terlambat tadi karena mendadak ke air. Kemudian kita menghabiskan bab yang ke-21 supaya cepat ke bab 22. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya pada 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, menjauhkan kita daripada segala dosa-dosa dan maksiat, memberkahi sisa umur kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kelas, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Al-Fatihah.